Indonesia saat ini telah mengalami bonus demografi hingga tahun 2038 yang diperkirakan akan mencapai puncak dari bonus demografi di tahun 2040. Oleh karena itu diperlukan kualitas sumber daya manusia agar mampu memanfaatkan bonus demografi tersebut. Sulawesi Selatan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga harus diupayakan dan diraih dengan arah kebijakan yang tepat. BBPPKS Makassar sebagai salah satu lembaga pengembangan kompetensi SDM di bidang kesejahteraan sosial yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan jangkauan pelayanan di wilayah regional 5 se-Sulawesi, dituntut perannya dalam penanganan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya sesuai tugas dan fungsinya. Melihat kondisi masyarakat pada saat ini baik di perkotaan maupun di pedesaan, seiring perkembangan ekonomi, teknologi dan budaya yang begitu pesat, sehingga peningkatan kemiskinan meningkat. BBPPKS sebagai salah satu koordinator wilayah terhadap pelaksanaan program Kementerian Sosial RI di daerah mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesejahteraan sosial di regional 5. Fasilitas sarana dan infrastruktur yang ada di BBPKS saat ini terbilang cukup lengkap untuk melakukan kegiatan. Nawacita Pembangunan Indonesia tahun 2019-2024 adalah infrastruktur, yakni menyambungkan infrastruktur besar seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan produksi rakyat. Kemudian pembangunan SDM meliputi jaminan kesehatan bagi ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak usia sekolah. Kementerian Sosial RI tahun 2018 mencatat Pulau Sulawesi memiliki rumah tangga miskin 2.078.155 dan 2.285.687 keluarga miskin. Yang dibutuhkan 22.857 orang tenaga pendamping keluarga miskin atau PKH. Sebanyak 8.751 orang pekerja sosial masyarakat atau PSM. Sebanyak 1.859 orang taruna siaga bencana atau tagana. Sebanyak 82 orang pekerja sosial anak dan sebanyak 8.752 orang pekerja karang taruna. 2.699 orang ASN, sebanyak 46.018 orang jumlah populasi peserta diklat baik ASN maupun masyarakat. 4.622 orang jumlah populasi alumni diklat hingga 2018, 41.396 orang yang belum didiklatkan di 6 provinsi dan 82 kabupaten kota seregional Sulawesi. Kegiatan diklat kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 23 dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, bekerja sama dengan Badan Pelatihan dan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilaksanakan dari tanggal 7 Agustus sampai dengan 29 November 2019 dengan metode on-off. Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar memiliki stakeholder 6 provinsi dan 81 kabupaten kota seregional Sulawesi. Sebagai lembaga pengamatan SDM kesejahteraan sosial, populasi yang harus didiklatkan sangatlah banyak, baik untuk diklat aparatur maupun diklat masyarakat. Anggaran diklat yang terbatas, serta sarana dan prasarana yang belum maksimal. Di sisi lain, pengembangan kapasitas SDM bidang kesejahteraan sosial menjadi tuntutan bagi tersedianya pelayanan publik yang baik. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, kompleksitas PMKS dan optimalisasi PSKS menjadi masalah bagi pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam peningkatan sumber daya manusia kesejahteraan sosial menjadi solusi strategis dalam menjawab kebutuhan penyediaan SDM kesejahteraan sosial di regional Sulawesi. Implementasi dari sinergitas ini adalah Memorandum of Understanding
yang biasa disebut MOU, di mana ada pembagian tugas dan kewajiban antara Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan pemerintah daerah. Implementasi proyek perubahan, kegiatannya mulai dari konsultasi judul dengan mentor, pembentukan tim efektif, rapat pemetaan stakeholder yang potensial, penyusunan draft MOU, penyempurnaan draft MOU, sosialisasi dan implementasi. Capaian kegiatan: nota persetujuan dulu proper, SK tim efektif, draft MOU, foto kegiatan sosialisasi dan implementasi pada tahap implementasi yang pada milestone hanya sampai tahap penyusunan modul. Pada pelaksanaannya bisa diimplementasikan sampai uji coba modul diklat, khususnya modul diklat pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas. Proyek perubahan yang dilakukan oleh Saudara Joko Irianto pada peserta pendidikan dan pelatihan tingkat 2 itu adalah ide dan gagasan-gagasan yang sangat cerdas untuk memperkaya Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional 5 Makassar secara khusus dan untuk mengunggulkan SDM di Badiklik Pensos secara umum. Pusat dan daerah dalam hal meningkatkan kompetensi kesejahteraan sosial. Kenapa ini penting? Saya berharap kalau ini dilakukan dengan sinergitas, maka akan ikut mendorong pengawalan pendampingan untuk peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah Regional 5 Sulawesi. Apa yang dilakukan oleh reformer Bapak Dr. Andes Joko Irianto, MSI, mengenai sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam peningkatan kompetensi SDM, segala potensi yang dari pusat, misalnya pengajar-pengajar yang berkualitas, potensi dari daerah, baik potensi lokal yang ada di daerah, terutama untuk best practice yang ada di daerah, dapat disinergikan. Melahirkan manusia-manusia unggul itu ditentukan dengan adanya SDM yang punya kualitas dan kompetensi yang cukup. Oleh karena itu, saya sangat mendukung dengan proyek perubahan yang dilakukan oleh Bapak Dr. Andes Joko Irianto tersebut. Oleh karena ini juga menjadi acuan bagi kami di dalam memformulasi tentunya SDM yang ada pada kita di Dinas Sosial Kota Makassar untuk meningkatkan manusia-manusia yang unggul. Sinergitas program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial adalah merupakan suatu keniscayaan dan mutlak untuk dapat segera diimplementasikan. Dengan adanya perjanjian kerjasama ataupun MOU antara pemerintah pusat dalam hal ini BBPPKS Makassar dengan pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota Makassar, diharapkan akan terwujudnya suatu persepsi dan pemahaman yang sama dalam upaya penanganan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial yang ada di wilayah BBPPKS Makassar di 6 provinsi se-Sulawesi. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo mengenai Indonesia Maju. Untuk mencapai itu sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Ini merupakan satu wujud kehadiran pemerintah pusat di daerah dan akan lebih memudahkan kepada masyarakat di dalam rangka untuk peningkatan kompetensinya. Demikian implementasi proyek perubahan sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesejahteraan sosial di Regional Sulawesi, khususnya pada pemerintah Kota Makassar. Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPKKS Makassar selaku pelaksana teknis Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar selaku pemerintah daerah tentang model praktik pekerjaan sosial melalui laboratorium lapangan yang bertujuan untuk mensinergikan dan memanfaatkan hasil model praktik pekerja sosial adaptif melalui laboratorium lapangan secara berkelanjutan.
Selain merupakan wujud sinergitas program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan program yang dibangun bersama tersebut telah dilaksanakan Risel yang bekerjasama dengan dosen pasca sarjana Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan telah menghasilkan 5 modul pelayanan sosial melalui praktik pekerjaan sosial adaptif yang berbasis masyarakat. Di wilayah kami banyak permasalahan sosial, perlu ditangani dengan sebaik-baiknya. Untuk itu perlu ada penanganan SDM Kesos yang unggul. Untuk itu perlu adanya kerjasama antara pusat dan daerah. Wilayah kami mempunyai SDM Kesos untuk ASN itu ada 2.700-an, kemudian SDM Kesos masyarakat ada 40.000. Kalau tidak ditangani secara sinergitas dengan pemerintah daerah, mana mungkin kami mampu. Untuk itu malah untuk itu kita buat MOU antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI, Bapak Profesor Dr. Sahabudin, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti kegiatan Diklat Kepemimpinan Nasional tingkat 2 dan berkenan memberi bimbingan dan arahan selaku mentor terkait rancangan proyek perubahan dan implementasi proyek perubahan yang kami buat dan kami susun. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Abdul Hayat MSI, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya sehingga terwujudnya perjanjian kerjasama antara Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar dengan pemerintah Kota Makassar dengan baik. Wali Kota Makassar dan jajarannya atas kerjasamanya, sinergitas dan kesepahaman serta kolaborasi terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama laboratorium odor. Semoga perjanjian kerjasama ini selalu memberi manfaat dan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang lebih baik lagi. Para fasilitator Diklat Kepemimpinan Nasional tingkat 2 atas materi, pengetahuan, pemahaman dan wawasan terkait kepemimpinan dan substansi materi lainnya yang memberi pemahaman dan wawasan bagi kami dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya yang termuat dalam implementasi proyek perubahan kami. Coach Master Dr. Bapak Subadi MSI, terima kasih atas bimbingan, arahan, masukan dan informasi yang diberikan selama proses pembimbingan sehingga RPP dan IIP kami bisa selesai sesuai tepat waktu yang ditetapkan. Tim efektif saya atas segala dukungan, bantuan dan kemudahan dalam proses penyusunan RPP dan IIP saya hingga dapat terwujud dalam bentuk implementasi proyek perubahan. Berikut kami jelaskan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Pelaksanaan rencana jangka menengah yaitu model serupa akan dilakukan untuk seluruh kabupaten dan kota Sulawesi di tahun depan, sehingga nantinya model perjanjian kerjasama ini bisa dijadikan model pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial di regional Sulawesi yang memastikan ketersediaan SDM Kesos yang terdidik dan terlatih, yang memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk jangka panjang, semoga model sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia kesejahteraan sosial bisa menjadi contoh model nasional dan bisa dikembangkan di balai-balai besar, bahkan di unit-unit teknis pada Kementerian Sosial. Seperti kata Nelson Mandela, pimpin dari belakang dan biarkan orang lain percaya mereka ada di depan. Sekian, terima kasih.